Penyerang-penyerang Alkitab mati dikubur bau busuk. Alkitab dicetak ulang. Penyerang-penyerang Alkitab mati? Bukankah beliau ini sebelum meninggal dunianya itu menyerang kitab suci Al-Quranul Karim, membuat syubhat di dalamnya, sehingga penyerang-penyerang Al-Quran meninggal dunia. Ikhwafillah, jadikan hal ini pelajaran dan renungan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 2 bulan yang lalu, Pak Pendeta Mangapul Sagala sebelum meninggal dunia, beliau membuat judul dalam thumbnailnya, penyerang-penyerang Alkitab mati. Awas dengan diakhiri tanda seru, ikhwafillah. Dalam arti Pak Pendeta ini memberikan penegasan dengan sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan kita melihat thumbnailnya itu sendiri, ikhwafillah, judulnya seperti ini, penyerang Alkitab mati, awas ya. Penyerang-penyerang Alkitab mati, awas. Itu 2 bulan yang lalu ditonton 756 kali. Nah, baik ikhwafillah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya dan bagaimana pernyataan daripada Pak Ngapul Sagala ini tatkala beliau masih ada di dunia ini sebelum menemui azalnya ya, karena memang ini 2 bulan yang lalu ikhwafillah. Silakan kita simak bersama. Penyerang-penyerang Alkitab mati dikubur bau busuk. Alkitab dicetak ulang. Nah, itulah cuplikan video yang disampaikan oleh Pak Ngapul Sagala ini sebelum beliau meninggal dunia. Dan kalau misalkan kita melihat 2 bulan yang lalu, itu di videonya, bahkan setiap videonya itu bisa dikatakan Pak Pendeta ini termasuk pendeta yang lurus, alhamdulillah ya, karena di 2 bulan itu ya, di 2 bulan sebelumnya itu Pak Pendeta ini hanya mengabarkan tentang kitab sucinya gitu ya, hanya mengabarkan tentang keimanannya dan lain sebagainya. Tapi ironinya sebelum kematiannya, sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu orang ini menjadi sebuah tanda tanya besar, karena beberapa hari sebelum meninggalnya orang ini justru malah membuat syubhatan kepada Al-Quranul Karim. Ini kalau misalkan kita melihat dan menyaksikan bagaimana syubhatannya, ini sangat luar biasa berbahaya. Karena kalau misalkan dilihat oleh orang yang awam ya, orang muslim yang masih belajar, ini na'udzubillah min dzalik ya ikhwafillah. Mungkin saja akan terguncang karena orang ini kan masih belajar lah seperti itu. Atau di luar non muslim di sana yang menyaksikan pernyataan Pak Ngapul ini, na'udzubillah min dzalik, mereka akan semakin jauh daripada Al-Quran. Karena bayangkan ikhwafillah, katanya dalam Al-Quranul Karim, Isa ya dan Allah Subhanahu wa taala itu wajib disembah. Jadi 2 ini harus disembah. Itu terdapat dalam Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena kata Pak Ngapul ini ada kata Allah dan Al-Masih yang disandingkan itu. Padahal kalau misalkan kita melihat dari struktur bahasa, dari nahwu dan sorobnya, tentu orang-orang yang belajar akan mengetahui bahwa hal itu sangat keliru. Apa yang disampaikan oleh Pak Ngapul ini sangat-sangat keliru, jauh daripada kebenaran. Karena Al-Masih di sana itu atop dari kata arbanahum ya, bukan kata arbaba tapi arbanahum di surat At-Taubah ayat ke-31 itu ya hafilah. Nah, akan tetapi karena pemahaman Pak Ngapul ini yang basicnya bukan dari orang bahasa, tentunya bahasa Arab yang mengetahui kitab suci Al-Quran, nah orang ini hanya melihat terjemahnya saja ya, sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang keliru dan wajib untuk kita luruskan itu ikhwafillah. Baik, sekali lagi kita akan putar itu ikhwafillah. Sekali lagi ya, video yang mana Pak Ngapul Sagala ini membuat syubhat terhadap Al-Quranul Karim dan membuat fitnah kepada Al-Quranul Karim. Silakan ikhwafillah. Nah, sangat mengejutkan, ternyata di dalam Quran sendiri, Quran 9:31, surah 9:31, dinyatakan dengan sangat jelas di sana
bahwa Quran mengatakan untuk menyembah Allah dan Mesias, tapi dalam bentuk negatif, teguran, yaitu orang-orang menyembah yang bukan Allah daripada Allah dan Mesias. Jadi Allah dan Mesias disejajarkan. Tapi sayang di dalam terjemahannya bukan demikian. Mesias disejajarkan dengan yang lain-lain itu. Nah, beliau mengatakan bahwa terjemahnya itu keliru, bahwa terjemah itu tidak sesuai dengan bahasa aslinya, dengan bahasa Arab. Padahal na'udzubillahi min dalik, ini adalah syubhat yang sangat nyata dan wajib kita luruskan. Kita sudah bahas di video yang sebelumnya itu ikhwafillah bahwa hal itu tidak jadi masalah ya, karena memang atop dari al-masih itu ya, itu kembali lagi, waw atop dari al-masih itu kembali lagi kepada arbanahum, sehingga tidak ada yang salah dalam terjemahnya, bahkan terjemah itu sesuai dengan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Nah, ikhwafillah, yang menariknya di sini tatkala Pangapul ini ya di 2 bulan terakhir itu ya, beliau itu masih ya bisa dikatakan pendeta yang lurus lah, pendeta yang masih membahas tentang kitab sucinya, masih membahas keimanannya ya dan lain sebagainya. Tapi sayang 1000 sayang, sayang 1.000.000 sayang, tatkala orang ini menemui ajalnya itu beberapa hari yang lalu ya, bahkan mungkin ada 4 atau 5 hari yang lalu, beliau malah membuat syubhatan kepada Islam, membuat fitnahan kepada Al-Quranul Karim yang tidak sesuai dengan faktanya, yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam kitab suci itu sendiri. Bahkan protes tentang azan pula ikhwafillah. Nah, ini bisa menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Tadi di awal dikatakan bahwa katanya penyerang-penyerang Alkitab mati. Awas. Nah, kalau seperti itu kami balik. Penyerang-penyerang Al-Quran meninggal dunia. Awas. Alhamdulillah, jadikanlah hal ini pelajaran untuk kita semua supaya kita menjadi baik untuk kedepannya. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Alafu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau pejabat, kalau semua pemilik hotel, apakah kalian tidak dirugikan oleh suara dari masjid yang kencangnya bukan main? Apakah dengan suara masjid sekencang itu maka parapat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Buktinya apa? Bali tidak kita dengar suara sekencang itu di pagi-pagi. Tetapi di Bali wisatawan, Bali tidak ada yang namanya wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling.